Sekarang mutusin buat ngilang sejenak dari rutinitas dan move ke tempat yang sekiranya bisa bikin hidup on fire lagi lah. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Hari-hari cuma diputer buat cari duit, cari kerjaan, bertahan hidup. Rasanya kayak jalan di tempat, ya gitu-gitu aja. Lama-lama kesel juga sih. Nggak bisa terus-terusan kayak gini. Meskipun gaya hidup ini bakal jadi permanen, tapi minimal ada pilihan lah buat nugas langsung ke arah yang kita mau. Biarin kata orang, yang penting gerak, yang penting ya kita ada yang dicari. Paling nggak ada alasan buat semangat lagi lah. Ini bukan soal kabur dari kenyataan, lebih cari jalan lain buat hidup. Ya nggak cuma numpang lewat aja. Perjalanan ini ya tetap bakalan ada tantangannya. Tetap harus cari duit, biayain keluarga di rumah. Ya tapi seenggaknya sekarang ada tujuan. Nggak cuma sekedar rutinitas harian yang ngebosenin. Yang namanya hidup emang penuh ketidakpastian. Tapi siapa tahu justru di situ serunya. Kadang buat ngerasain hidup yang sebenarnya, kita mesti keluar dari zona nyaman dan biarin angin baru isi paru-paru kita. Siapa tahu nih di ujung jalan sana ada sesuatu yang lebih dari sekedar ngejalanin hari demi hari. Ikut apa enggak nih? Kalau ikut, kita preparein dari sekarang. Kemana nih? Ke Jawa Timur. Pacitan yuk. Oke kayaknya. Kapan nih? Boleh lah. Ayo sekarang, udah gatal tangan pengen ngegas nih. Oke lah, gas lagi. Nyamber nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subuh guys. Sekarang jam 2 ya, setengah 3 lah subuh. Jadi kali ini aku mau Sarloko Selatan bareng teman-teman. Kebetulan Sarloko Selatan kali ini itu agak spesial ya. Jadi ada beberapa chip in brand sponsorship. Jadi perjalanan kali ini bakal memakan waktu sekitar 6 hari dari Bandung ke Pacitan, Karangbolong, Pantai Soge, terus ke Gunung Kidul, terus nanti terakhir finalnya di Yogyakarta. Jadi ikutin terus video kita ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian semua yang nonton. Aku doain juga yang nonton sehat-sehat, rezeki berlimpah. Tidur nggak? Tidur 2 jam. Sarua. Ya udah kita lewat Soekarno Hatta ya. Oke guys, kita sudah ketemu Cak Dika nih. Sekarang menuju ke Cinunuk lewat Soekarno Hatta, mau diisi bensin dulu. Jadi ternyata Bandung itu pagi-pagi, wah mantap banget, segar. Terus juga kendaraan enaknya sih siang sore tuh kayak gini enak banget ya. Ini kita pakai kacamata dari endorsement sponsor. Perkudara, emang keren kacamatanya. Sekarang kita di pom bensin Cinunuk. Tinggal nunggu Faiz, nunggu satu motor lagi poster. Gimana Jo? Yo, kita mau berangkat ke Pacitan, insya Allah start jam 4. Kalau tidak ada hambatan nyampe Pacitan mungkin jam 5, jam 6. Bismillah. Langit masih gelap waktu kita mulai nyalain mesin di daerah Cinunuk. Dentuman motor pecah di keheningan, dan disinilah petualangan kita akan dimulai. Perjalanan ini bukan cuma soal jalan dari titik A ke titik B, tapi soal ngerasain pengalaman, ngerasain apa yang kita lihat dan alami. Bikin kalian bisa ikut nikmatin tiap momen, dari lampu-lampu yang masih berkedip di kejauhan, sampai dinginnya embun dan cuaca yang harus siap kita lewatin. Destinasi udah kita rencanain matang-matang. Kali ini kita bakal ngelewatin Garut, Tasik, Ciamis sampai Banjar. Dan titik istirahat di etapa pertama kita di Majenang, tepatnya di rumah makan Mergosari.
Tapi sebelum itu banyak hal yang mesti disiapin sih. Motor dicek sampai detil-detilnya, dari mulai baut, mur, semuanya benar-benar harus beres. Logistik disusun dengan rapi, kru dokumentasi sudah siap, intinya nggak ada yang boleh terlewati. Masuki wilayah Ciamis dengan jarak tempuh dari Bandung 2 jam aja sampai ke Ciamis. Geber bos. Ya, Ciamis manis nah bro, tah. Alhamdulillah perjalanan pagi ini mulus banget. Nggak banyak drama, rencana yang udah kita susun rapi benar-benar berjalan hampir sempurna. Satu persatu tikungan kita lewatin. Angin dingin jadi temen di perjalanan. Ada momen yang cuma bisa dirasain di atas motor. Ketika deru mesin menghajar aspal dan sejuknya udara pagi menyatu, ini yang selalu bikin kangen buat naik motor. Nah, ada satu lagi yang bikin perjalanan ini berbeda seperti biasanya. Visual yang kita capture di sini bukan cuma buat koleksi pribadi atau sajian di media sosial, tapi juga buat tanggung jawab besar kita ke klien, alias sponsor yang mendukung perjalanan ini. Lewat visual ini kita pengen mereka dan kalian juga ngerasain perjalanan bareng kita nih, seolah-olah ikut ngalamin langsung lah. Semua footage dari start sebelum matahari terbit sampai jalanan kosong yang kita lewatin, semuanya punya makna tersendiri buat pertanggungjawaban ke mereka dan kalian. So, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk seluruh sponsor yang terlibat dalam perjalanan ini, dan tentunya kalian yang selalu setia menyaksikan cerita ini. Ini lebih dari sekedar perjalanan, ini adalah bukti dan cerita yang bakal terus ke bawah dalam kenangan, dan jadi bagian dari sesuatu yang akan lebih besar. Oke guys, kita sudah di Jawa Tengah. Mantap, surantap. Mana? Ini 3 jam ya? 2 jam anjir. Patas. Oh. Oke, sebelah ini. Oke, di sini aja. Oke, Geragas, kita udah sampai di Mergosari, mau makan sarapan dan besar. Oke guys, kita sudah sampai di Mergosari, mau makan dulu. Sekarang jam berapa dik? 7. Jam 7. Kita mau makan dulu, sekalian sarapan. Oke, dari Bandung ke ke Mergosari, Jawa Tengah. Sebenarnya Ji, 2 jam setengah ya? 2 jam. Patas, ngopi dulu. Start setengah 5, padahal jalan santai, cuman jalannya sepi banget. Jadi sekarang kita ngopi, terus makan. Habis itu lanjut lagi gas. Checkpoint kedua di Candi Sari sebelum Petanahan. Etapa pertama sudah kita lewatin dalam waktu 2 jam 50 menit dari Bandung sampai perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lumayan cepet juga sih, bukan karena kita geber atau gaspol, tapi emang karena jalan subuh itu enak banget, kosong jalan tanpa hambatan. Sekarang kita mau lanjut ke fase kedua dengan jarak tempuh yang masih lumayan sekitar 134 km dengan jarak tempuh 2 jam 52 menit. Yang pasti tetap fokus di jalan, dan kita juga sambil ngobrol via intercom buat update rute dan ngusir ngantuk juga. Oh ya, kali ini kita disupport oleh IT Immersive Tech Intercom tipe R10. Kalian bisa cek di Google atau YouTube buat spek lengkapnya. Menurut kita sih ini intercom keren banget. Terus sangat ngebantu banget buat komunikasi sepanjang dalam perjalanan. Jadi rencananya etapa 2 ini kita berhenti di Candi Sari arah Petanahan dan Dendels. Tapi kalau udah capek sih kita nggak bakal maksain ya, dan bakal cari tempat singgah buat istirahat sebentar.
Target sampai di Jogja sekitar jam 1 atau jam 2, sekalian makan siang dan ibadah zuhur. Setelah mengaspal dengan 9 jam waktu tempuh, kita tiba di Yogyakarta pukul 2 siang. Ini adalah fase ketiga di mana fase ini agak sedikit panjang ceritanya. Dilanjut ke cerita, dan gak lama kita mau cari tempat istirahat sekalian makan, baru lanjut lagi sekitar 2 jam ke kota Pacitan. Target sampai sekitar jam 6 sore di penginapan. Perjalanan panjang ini adalah start awal kita memutuskan untuk hidup dan jadi full-time dokumenter visual, dan kota awal yang kita sambangi adalah kota Pacitan. Dengan berbagai macam diskusi di 2 bulan terakhir, entah kenapa tiba-tiba aja terbesit sebelum meluas ke daerah lainnya. Di 2 minggu terakhir ini kita merencanakan dengan hebat dari mulai diskusi yang cukup dibilang ya tiap hari, memutuskan untuk checkpoint, penginapan, biaya, dan destinasi yang bakal kita highlight di kota Pacitan. Jadi dokumenter visual memakai kendaraan bukan hal yang mudah untuk memutuskan ketika harus hidup di sisi ini. Tapi dengan keyakinan yang matang, ini adalah pilihan hidup yang harus kita paksakan. Dan ternyata awal ini berhasil ditempuh, meskipun sempat ragu di awal-awal. Apa yang harus kita tampilin, apa yang harus kita suguhkan, sesuatu yang sudah biasa dan common yang dibuat oleh orang-orang bermotor. Jadi itu hal yang sempat membuat kita ragu. Tapi semangat itu terus selalu datang, bukan soal hal yang sudah biasa dilakukan orang atau sering orang buat, tapi siapa di balik ini semua. Dan ini yang jadi tolak ukur barometer semangat bahwa kita cukup baik-baik aja dan bisa ngelakuin sesuatu hal yang sesuai dengan versi kita sendiri. Kalau nggak sekarang ya kapan? Itu yang selalu ada di dalam benak kita. Kita percaya sesuatu yang dilakukan dengan tulus akan berbuah manis pada akhirnya. Kami sangat-sangat percaya itu. Trip ini dan kalian yang menonton jadi saksi sejarah bahwa kami akan lebih besar di kemudian hari dengan membawa semangat yang sama. Selamat pagi dari Pacitan. Pas kemarin sekitar jam 3, jam 4, jam 3-an lah, mati baterai semua, memori full juga, jadi nggak sempat kerekam footage-nya di jalan. Semalam sampai jam 7 di Hotel Kaliu di Pacitan, mantep banget. Terus udah gitu mandi, langsung tidur. Bangun pagi sekarang jam 7 sarapan. Hari pertama perjalanan Bandung ke Pacitan cukup menyenangkan sekali, meskipun ada trouble ya, tangki sial bocor bensin, tapi nggak terlalu jadi masalah besar. Tadi malam kita langsung masuk ke bengkel dekat-dekat hotel, terus minta dilas tangkinya, jadi bisa kita go. Tujuan kali ini mau ke Pantai Kelayar, kita nginep di situ selama 2 hari. Nantikan keseruan kita bersama Sherlock ke Selatan. Oke?
Perjalanan ini telah mengajarkan banyak hal, lebih dari sekedar jarak dan waktu. Di setiap kilometer yang kita tempuh, kita belajar mengenal budaya baru, memahami perbedaan cuaca yang tak terduga, dan mendekatkan diri dengan teman-teman seperjalanan. Semua pengalaman ini akan menjadi energi baru, sesuatu yang kita bawa pulang ke rumah sebagai pengingat dan penguat. Destinasi sebenarnya cuma latar belakang dari setiap perjalanan yang pernah kita lewati. Yang paling berharga ada di tiap fase, di setiap meter aspal yang kita libas, di debu yang menempel di jaket, dan di tarikan nafas di balik helm. Mulai dari saat kita menghidupkan mesin di titik awal hingga ke titik asal. Setiap momen punya cerita dan rasa yang tak tergantikan. Kali ini lebih dari sekedar mencapai tujuan, kita ingin mengabadikan momen-momen di atas motor, merasakan angin yang menyentuh wajah, mendengarkan bunyi knalpot yang jadi irama di perjalanan, dan mengubah kelelahan jadi semangat baru. Kita akan singgah di berbagai tempat, berbagai cerita, dan melebur dengan alam serta manusia di sepanjang jalan. Ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa, dan dalam setiap kilometer yang kita lewati, kita menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya. Kata-kata hari ini. Apa dulu kawan? Oke guys, kita baru sampai di Pantai Soge Pacitan, baru beres syuting buat produk. Dari sini kita mau beres, habis ini makan terus ke Karangbolong, Pantai Klayar, kita nginep di sana lagi. Deru ombak di samping rute yang kita lewatin, ini udah jadi bagian kebebasan yang kita harapkan. Ternyata aslinya emang sekeren ini. Bukan soal tempat atau destinasi, tapi maksud dan tujuan yang menjadikan ini jadi sempurna dalam perjalanan. Menemukan keindahan bukan hanya di akhir perjalanan aja, tapi di setiap kilometer yang kita tempuh, itu sudah lebih dari apapun. Yang paling penting adalah rasa syukur teruntuk Maha Pencipta atas segala hal yang diberikan dalam selama perjalanan. Gimana menurut kalian? Kita harap rasa bahagia dalam perjalanan bisa terasa dalam visual yang kami abadikan. Dan yang pasti, segerakan untuk memaksakan waktu merencanakan perjalanan sesegera mungkin. Untuk ngerasain rasanya bebas dari semua hiruk-pikuk kehidupan. Meskipun itu akan kembali, tapi seenggaknya kalian punya tombol berhenti untuk diam sejenak dari semua hal yang kalian gak harapkan. Dari titik ini kita berangkat untuk di etapa keempat, penginapan area Pantai Klayar. Gak kalah hebat, di setiap jalan yang dilewatin dengan pemandangan yang kalian bisa nilai sendiri, jadi sebuah nilai tambah sebelum kami istirahat. Dan sore ini pun kami tiba dengan waktu tempuh yang sudah diperkirakan. Dengan segelas kopi dan gorengan, kita sambut syahdu dari terbenamnya matahari di antara tebing-tebing tinggi yang menjulang.